Halo, selamat pagi sahabat Jose. Pada tanggal 30 September hari Sabtu 2023 kita kembali lagi. Ini saya mohon maaf kemarin banyak kesibukan dalam rapat untuk IPO. Jadi banyak saya tidak sempat untuk membuat berita atau membuat analisa saham, tetapi pada pagi hari ini saya membuat uh, saham review dari salah satu permintaan sahabat Jose, yaitu Pak Agus Purnawan. Saya ucapkan terima kasih telah berkomentar di channel ini, dan saya akan mereview saham yang Pak Agus minta, itu bernama SMIL atau Sarana Mitra Luas. Kemarin SMIL ditutup 143 plus 1 poin. Nah, kita langsung aja ke analisa fundamental. Ini sepertinya kalau saya lihat ini saham yang baru IPO ya. Nah, jadi kalau saham baru IPO ada triknya untuk membacanya. Oke, dari sini kita bisa lihat SMIL revenue-nya 173 miliar, net income-nya sekitar ada 43 miliar. Ini make sense gak untuk usaha yang ada di bidang ini? Nanti kita lihat. Dan NPM-nya ada di 24%, dan equity-nya juga bagus, dimana posisinya di 619 billion, dimana liabilitasnya hanya 206,5 billion. Ini termasuk rasio keuangan yang sehat, di mana rasio keuangan yang sehat ini cuma 0,28 kali. Jadi perusahaan hampir tidak memiliki utang, jadi ya utangnya kecil, itu no problem ya. Kita lihat lagi dari segi cash flow-nya kita bisa lihat bahwa dari operating hampir tidak ada aktivitas, tetapi dari investing dia ada pengeluaran untuk investing, mungkin untuk pembelian alat atau apa itu. Dan financing itu berarti ada kenaikan, berarti mungkin ada beban yang berkurang, sehingga atau istilahnya hasil bunga atau hasil sewa kalau saya lihat ini itu. Jadi financing ini bisa kayak seperti itu, jadi menyangkut ke bagian financing gitu. Jadi kita bisa lihat semua rasio keuangan di finansialnya ini. Saya boleh rekomendasi, ini tipenya sudah harusnya perusahaannya sehat, jadi harusnya B plus itu. Jadi sebenarnya sehat kan B, jadi saya ucapkan plusnya karena kenapa ya, karena semua indikator harusnya mengarahnya ke A, tetapi saya tidak mau muluk-muluk ke A karena kita harus lihat bahwa ini baru IPO, berarti ada polesan-polesan yang kita belum tahu. Jadi kita masih anggap aja estimasinya. Sebenarnya kalau kita kurangi sedikit itu mungkin bisa kelihatan, tetapi itu masih kategori wajar, makanya saya kasih dia ratingnya B atau B plus. Ini perusahaan profilnya itu penyewaan forklift dan material handling equipment, jadi bergerak di bidang mesin konstruksi atau heavy duty itu. Jadi pemegangnya namanya Hadi Suhermin sebesar 48%, Lucia Irawatili itu sebesar 24%, dan masyarakatnya 20%. Ini dikategorikan termasuk salah satu yang sehat, komposisi yang sehat, di mana ada dua pemegang yang memang
istilahnya kalau mereka kolaborasi berarti masih sekitar ada 72% mereka istilahnya jadi pengambil keputusannya. Nah, tetapi kita bisa lihat yang pemegang terbesar ketiganya adalah namanya Winston Suhermin. Kayaknya ini anaknya. Jadi kayaknya ini masih perusahaan backgroundnya family corporate. Jadi istilahnya perusahaan keluarga. Jadi kemungkinan besar kalau perusahaan keluarga ya itu aja. Ya mereka hanya berfokus pada ya bukan dalam arti ini manajemennya sudah good. Kalau perusahaan keluarga saya ngomong ini perusahaan yang manajemennya masih dikategorikan mengambang. Karena kenapa, kita harus bisa lihat posisinya. Kalau memang keluarganya bagus ya berarti akan ke depan dia memprioritaskan apa kita nggak tahu. Yang penting intinya dari segi ini kita bisa lihat bahwa segala keputusan masih dipegang oleh keluarganya. Nah, jadi untuk ini masih ratingnya B. Untuk ke statistik, mungkin sahabat Juicy aneh ya kalau melihat EPS-nya bisa sampai 149 juta per saham. Itu masih dalam valuasi sebelum go public. Jadi bisa dikategorikan ini perusahaan pemegang sahamnya mungkin hanya 1000 atau 10.000 lembar hanya. Makanya jadinya kelihatannya kecil sekali, maksudnya besar sekali EPS-nya itu. Tetapi setelah di stock split atau dibuat komposisi untuk masyarakat seperti ini, makanya jadinya nilainya 9. Sebenarnya sih mereka kecilan untuk membuat rasio ini menjadi kecil sekali. Jadi sehingga kalau menurut saya sih ya harusnya harusnya tambah 0 sedikit jadi kelihatan gede. Biasanya jadi kayak Q2 nya jadi 50 bukan 5 EPS-nya. Nah, EPS-nya yang 9 bukan 9, bukan jadi 90. Jadi nolnya ketendang 1, jadi kelihatan kecil sekali. Tapi itu no problem. Semua underwriter memiliki kebijakan masing-masing. Jadi kalau di kami sih sebenarnya kami tidak mau yang namanya membuat angkanya terlalu kecil. Itu. Jadi seolah-olah ini perusahaan mini. Tetapi lihat EPS-nya itu sebenarnya cukup bagus sih. 149 juta per saham ya labanya. Tetapi saya mencurigakan ini ada sedikit agak aneh, ada di mana di 2022 datanya dia tidak mau menunjukkan. Kemungkinan besar ini kemarin perusahaan mengalami minus atau rugi. Makanya dari rugi itu beliau mungkin mau 2023 ini mereka mau IPO untuk mendapatkan pendanaan itu untuk ekspansi atau untuk membayar utang atau untuk menutupi kerugian yang kemarin sebelumnya. Itu it's okay. Jadi tidak ada masalah selama kita bisa melihat ini ada keanehan nggak dari laporan yang dia sajikan ini. Seperti ini, sales 173,69 bio, aset 826 bio, liability 183 bio, equity 643 bio, cash flow-nya 21 bio, operating 53, net profit 40. Kalau kita melihat karena tadi DAR-nya kecil, harusnya sih antara EBIT ke NPM kecil. Nah, ini seperti ini sahabat Juicy bisa lihat, berarti benar itu NPM dan EBIT-nya tidak ada namanya tricky. Tetapi kita bisa lihat juga dari ROA-nya apa betul itu 9%. ROA-nya kita lihat dari ini bentar.
equity ini 9,7 ya. 9,7 kita coba, saya hitung sendiri realnya berapa. Bentar sahabat Jose. Equity-nya 12%. Nah, ini kelihatan kayaknya ada apa? ROE-nya mungkin harusnya sekitar 8, ROA-nya harus sekitar, bentar, ROA-nya sekitar berapa nih? Oh, jadi ketebak juga ini kemungkinan dia naik 2 kali. Dia apa? Ada namanya mungkin upside di aset. ada upside di ada up di apa? Di asetnya, itu no problem lah. Masih tahap wajar, cuma 2 kali di up-nya, itu no problem. Mungkin dia mau untuk mencapai ke titik yang dia mau, itu no problem, asal nanti dana IPO-nya memang digelontorkan untuk tujuan ekspansi bisnis atau tujuan untuk dia memang sesuai dengan kemauan dana IPO tuh dia mau keluarkan untuk apa. Nah, seperti cash ratio itu 42,35%, itu juga masih kategori wajar. Yang saya bilang cash ratio yang wajar itu 50 sampai 80. Kalau masih 42 tuh sudah wajar kok. Itu. Equity quick ratio, current ratio 145-153% itu juga wajar, itu good lah, tidak berlebihan. Nah, jadi sekilas semua komposisi sudah kita ketahui dan terbukti di valuation PBV-nya 1,94 per kali. Jadi memang target mereka untuk menaikkan harga menjadi 2 kali sudah tercapai di harga 143 ini. Price earning ratio itu sudah 15,63 kali, itu juga sudah wajar sesuai dengan apa istilahnya yang mungkin mereka inginkan. Jadi memang mereka bergerak di per 10 sampai 15% itu. Jadi untuk ada keanehan atau tidak ada keanehan di dalam profil ini sih itu no problem. Kita bisa lihat juga NFPS-nya 73, BV-nya juga 73. Yang saya bilang ini sudah price in semua, karena terbukti dari kita tadi lihat, aku mau lihat ROE dengan ROA-nya, ternyata memang mereka ada up 2 kali, itu no problem. Karena dimana komposisi seperti ini sih itu tidak menyakitkan investor umum. Kalau misalnya dia menaikkan terlalu berlebihan, itu sangat tidak bagus. Jadi ini masih dikategorikan wajar semua. Corporate action, warrant, target warrant 500. Ini pemanis. Jadi ini pemanis, dimana price untuk nanti tanggal 2025 target warrantnya apa, target price-nya 500. Kalau saya rasa ini sampai 2025 mungkin ada sekitar 1,5 tahun lagi. Jadi kelihatannya saya bisa ambil kesimpulan sih, sebenarnya warren ini agak sedikit tricky ya. Ini kayak istilahnya ini untuk saya tidak mau bocorkan karena saya juga orang yang mengurus IPO. Jadi intinya tricky di warren saya tidak mau bocorkan dulu, karena
Ya kita sesama profesi saling mengerti lah. Yang penting intinya semua kondisi yang ada di perusahaan saya sudah bisa mengetahuinya, bahwa ini perusahaan dikategorikan sudah price in semua. Jadi makanya saya lihat di overview ini harga memang bergerak sesuai dengan keinginan oleh perusahaan. Itu dimana memang ekspektasi dan target mereka mungkin sudah tercapai. Itu. Jadi itu aja yang saya bisa sampaikan di saham Smile atau Smil atau Sarana Mitra Luas. Oke, kita beralih ke teknikal. Oke, kita sudah kembali ke teknikal ya. Itu dimana teknikal kelihatan ada jomblang sedikit di harga 232 sampai turun sampai ke 176. Dan kita coba lihat bentar. Oh, ini enggak ya sini ya. Saya tahu itu perbuatan mereka. Itu perbuatan mereka mendistribusikan. Tetapi ya nggak apa-apa, itu memang sudah price in ya, sudah sesuai dengan memang harga yang mereka inginkan. Jadi ini sahabat Jose tinggal kalau main sahamnya namanya di IPO itu tak usah yang namanya pakai Fibonacci, dan tak usah juga memakai yang namanya Elliott Wave atau MA. Itu semua tidak berlaku. Itu semua tidak berlaku. Yang berlakunya hanya memakai ilmu apa kalau di taktikal, kalau menghadapi kondisi seperti ini. Itu memakai yaitu bandarmologi. Jadi lihat kita di sini. Di sini sahabat Jose. Nah, jadi kita bisa lihat siapa yang membeli, siapa yang menjual. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat dari sini. Inilah yang saya juga akan menjawab pertanyaan dari salah satu Bapak Hadi, karena dia juga pengen tahu bagaimana sih cara membaca saham yang didistribusi atau yang didistribusi atau yang diakumulasi. Sebenarnya ini kelihatan ini masih prosesnya masih distribusi ya. Itu karena lihat tuh merahnya lebih banyak daripada hijau. Jadi kita ambil 5 terbesar aja ya, 5 terbesar dari sebelumnya, apa yang dari top net buyer dengan top net seller. Jadi kelihatan di situ top net sellernya siapa, top net buyernya siapa. Dan kita juga bisa lihat ini kan profilingnya itu adalah underwriternya MNC Sekuritas, tetapi share registernya PT Bima Registra. Ini saya nggak tahu ini siapa beliau, mereka aku nggak tahu. Tetapi kita bisa lihat, kalau lihat dari turnovernya semuanya masih dikategorikan ini domestik semua yang bermain. Jadi orang lokal. Jadi kemungkinan besar ini sahabat Josi harus tahu ya. Tadi underwriternya ini kan MNC ya. Tetapi kok lihat tuh kok CP ya. Nah, jadi sudah ketahuan tuh bandarnya CP, badannya KB Valbury. Jadi sahabat Josi jangan terpengaruh dari profiling ini yang bilang underwriternya MNC Sekuritas. Kelihatan mereka ada namanya semacam TikTok di belakang layar mungkin tuh, lihat mana ada IP itu MNC. Ini yang banyaknya CP loh. Nah, jadi ada something di CP. Nah, gitu. Jadi semua. Dan satu lagi lihat sellernya MG loh. Ini bro, ini kata orang CPMG itu tuh satu pihak. Ini sebenarnya saya nggak mau bocorin sih. Itu MG dengan CP ini sekarang sudah mulai
keberpihakan. Jadi aku nggak usah sebut karena saya juga seorang pelaku, bisa playmaker juga bisa dibilang, tetapi saya tidak mau sebut kita playmaker karena kenapa, saya lebih tepatnya kalau saya membeli saham saya lebih mengakumulasi. Saya tidak menggoreng-goreng seperti ini. Saya kalau buy ya buy terus, kalau memang sudah under value ya buy aja terus. Itu kalau memang sudah over value ya saya sell aja terus. Jadi untuk Pak Agus dan Pak Handi, saya sudah menjawab semua pertanyaan kalian ya. Jadi yang khusus yang dari Smile, Pak Agus bisa lihat sendiri dan Pak Handi bisa lihat sendiri. Seperti inilah kira-kira mau melihat siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi, dan kelihatan polanya sell 65,9, buy nya 30 miliar. Berarti ada distribusi sekitar 30 miliar. Itu ke siapa? Berarti AK yang makan. Berarti AK ini yang jadi pihak keempat atau kelimanya. Karena pihak ke satu, pihak kedua sudah kelihatan itu MG dan CP, bukan EP. EP-nya lihat tuh cuma di posisi 5 terbesar. Itu. Atau MNC-nya hanya di 5 terbesar. Jadi ini masih kategori perusahaan yang terdistribusi, bukan yang mengakumulasi. Tetapi kita nggak tahu ini AK ini apakah pihak yang kata orang bilang di belakang layar lagi yang pura-pura beli, tetapi tiba-tiba dia mendistribusikan ke ini semua ini, ke semua yang sudah bayar itu CC, AC, AZ, BR, PG, RO, ZR, PF, SH. Ini nggak tahu ini korban-korban mereka ini nanti. Nah, seller-sellernya masih seperti ini. Itu. Jadi yang paling kita takutkan itulah yang namanya underwriter, tapi bukan yang menggerakkannya, bukan underwriter, tetapi pihak yang di luar itu. Tetapi saya tahu nih Smile ini memang pelaku utamanya memang ini CP. Nah itu. Jadi sahabat Jose, sekali lagi saya tekankan, pintar-pintarlah dalam membaca data. Jangan sampai kalian dibohong-bohongi oleh pihak-pihak broker-broker seperti itu. Kita ya membeli atau menjual saham harus melihat seperti yang tadi juga bisa, tapi analisa teknikal atau fundamental untuk yang benar-benar yang mau berkeinginan menjadi investor. Saya lebih menyarankan kalian menjadi investor deh daripada kalian menjadi trader. Sekarang kenapa saya bilang begitu? Ini zaman pemilu. Pertama, sampai belum selesai pemilu, dana ini masih outflow, dan pihak domestik pasti akan selalu menjual, akan distribusi terus sahamnya untuk keperluan pemilu. Sorry, saya minum. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini pelajaran juga yang hari ini yang cukup bagus untuk kalian kalau memang kalian mendengarkan video ini. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Please subscribe my channel, dan jangan lupa bagi-bagikan ke teman-teman yang membutuhkan itu, dan jangan malu-malu berkomentar. Saya pasti akan membahas yang permintaan kalian, tetapi mungkin akan slow motion atau slow respon karena saya memang lagi menangani ada 7 perusahaan yang saya bawa untuk IPO itu. Jadi
Saya tidak bisa banyak bicara karena saya juga ada, kita sama perusahaan ada namanya tiket kontrak NDA, itu alias kontrak kerahasiaan antar perusahaan dan kita. Jadi kita tidak bisa sembarangan berbicara. Tetapi kalau dari smile saya sudah bisa lihat ini yang pemainnya itu YP. Oh, bukan YP, KP, salah ngomong, KP tadi itu. Jadi itu aja yang kita bisa sampaikan. Ingat semua pembicaraan ini bersifat disclaimer, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa juga diganggu gugat, karena saya tidak pernah yang namanya menghasut, tidak pernah juga yang namanya mau membuat menyesatkan, dan tidak semua juga mau yang namanya berbicara tanpa data. Ini saya berbicara semua berdasarkan data, karena kelihatan di misalnya ada yang nanya, oh kenapa bisa ngomong itu pelaku utamanya CP, itu lihat sendiri, itu bisa tuh CP itu ya memang gitu. Tobaya top sellernya CP sendiri. Jadi maaf ngomong. Dan satu lagi itu MG itu, MG itu nyolong itu satu tuh, itu MG itu. Jadi kelihatan nih CP MG nih. Ini kayaknya nih pelakunya nih CP MG. Jadi sahabat Jose hati-hati, ini pelaku pihak saham-saham yang suka goreng, yang suka menggoreng saham, yang istilahnya memang untuk trader aja itu. Jadi sekian, terima kasih saya ucapkan. Jadi tolong subscribe my channel. Ingat, jika sudah 1000 subscriber, saya akan memberikan trik ilmu baru lagi yang bernama ilmu tata trading. Tetapi tunggu sudah 1000 subscriber. Oke sahabat Jose, itu aja. Jadi bagi-bagikan aja ke teman-teman. Jangan malu-malu, toh ini gratis. Saya tidak pernah yang namanya memungut biaya. Saya juga tidak namanya mau ini. Saya dibayar oleh YouTube nanti. Kalian tak perlu membayar saya. Itu. Oke ya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah bertanya, istilahnya. Ya jika ada salah saya mohon maaf. Itu baik dari perkataan atau apapun. Tetapi ya semua ini untuk lebih kebaikan masyarakat Indonesia, khususnya calon-calon investor dan investor pemula dan investor yang ingin mengetahui saham ini bagus atau tidak. Saya akan menjelaskan bersifat netral, tidak memihak satupun pihak. Jadi memang channel saya akan bersifat netral. Saya tidak akan membawa bendera saya sendiri. Saya juga tidak akan membawa yang namanya, oh enggak, broker saya pasti bagus. Enggak, semua broker itu ada trik dan ya istilahnya apa, ya tiki-tikinya semua. Jadi saya tidak mau yang namanya mau menjelek-jelekan. Semua ada kelebihan, ada kekurangan. Oke, sekian, terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose.